Hari ini ada temanya nih, syafaat sampai akhirat. Begitu ya, syafaat sampai akhirat. Yang biasa kita dengar syafaat di akhirat. Kenapa kok bahasanya sampai akhirat? Karena syafaat itu tidak hanya diperlukan di akhirat. Nih, dari sejak kita ada di atas muka bumi ini, kita semuanya perlu syafaat Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan dalam salah satu hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan muat sampai kepada pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, syafaat itu apa sih? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan. Jadi kalau dari Allah itu pertolongan biasa kita dengar dengan istilah rahmat, kasih sayang dari Allah SWT. Kalau dari Nabi Muhammad alaihissalam, syafaat itu pertolongan, karena sejatinya syafaat itu datangnya juga dari Allah SWT. Allah yang kasih kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para nabi-nabi serta para wali-walinya Allah SWT. Yang punya kuasa itu hanya Allah, yang punya kehendak hanya Allah, yang punya kemampuan hanya Allah SWT. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Akan tetapi ketika Allah cinta kepada hamba-hambanya, nah sebagian hambanya ini dikasih banyakan, sehingga karena dia punya banyak, dia bisa bagi-bagi kepada yang lain. Kayak urusan dunia nih, illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustauda'aha. Kata Allah, tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi kecuali wajib bagi Allah memberikan rezeki pada mereka. Ular gak akan mati sebelum dia selesai memakan jatah rezekinya. Entah kodok, entah cacing, entah apapun dari makanan-makanan yang dia bisa makan. Semua binatang melata di atas muka bumi, Allah berkut hitam di dalam sebongkah batu. Batunya terletak di dalam dasar lautan. Allah akan menyampaikan rezeki kepadanya. Semut sekecil itu hitam di dalam sebongkah batu, warnanya hitam, terletak di dalam dasar lautan pas waktu malam. Siapa yang bisa lihat? Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya dan menyampaikan rezeki kepadanya. Tapi sama halnya dengan urusan rezeki di dunia nih, sebagian orang ada yang dikasihnya seret, cuman bisa buat makan. Kan begitu? Ada yang dikasihnya banyak sampai bisa buat makannya 1 juta orang. Nah, yang dikasih banyak ini karena dia punya banyak, dia bisa bagi. Saudariku sekalian, kurang lebih seperti itulah namanya konsep syafaat. Ampunan Allah, sebagian Allah berikan kepada hamba-hambanya.
para pendosa-pendosa. Rahmatnya Allah, sebagian Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ada di atas muka bumi. Karunia-Nya Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah, hati yang bersambung kepada Allah, atau cahayanya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi-bagikan kepada hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Yang terbanyak mendapatkannya adalah seseorang bernama Muhammad. Dapat jatah dari cahaya Allah yang paling banyak. Allah menyebutnya bahkan sebagai nur. Qad ja'akum nurum mir rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian semua cahaya dari Allah. Yang dimaksud dengan cahaya tersebut adalah Sayyiduna Muhammad. Cahayanya Allah, jatahnya paling besar, sebab bahkan dialah cahayanya Allah. Qala Jabir, berkata sahabat Jabir bin Abdullah, akhbirni ya Rasulullah an awwali syai'in khalaqahu Allah qablal asya. Kata Jabir, wahai Rasul, kasih tahu saya demi ayah bundaku, kasih tahu saya apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan segala sesuatu. Allah tuh pertama bikin apaan duluan wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya. Allah sebelum nyiptain surga, sebelum nyiptain arsy, sebelum nyiptain Jibril, sebelum nyiptain Firdaus, sebelum nyiptain surga, neraka, kolam, Sidratul Muntaha, sebelum menciptakan bumi, sebelum menciptakan dinosaurus, sebelum menciptakan apapun di alam semesta ini, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabimu Muhammad min nurih, dari cahaya Allah, dari cahaya Allah. Belum ada apapun, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad. Diciptakannya dari apa? Kan belum ada apapun, dari cahayanya Allah. Maka manusia yang mendapatkan jatah cahayanya Allah paling banyak adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Cahayanya nabinya itu dari terangnya sampai menyinari, menerangi apapun aja yang ada di sekitarnya. Dan dari banyaknya secara jumlah, dari terangnya, dari kuatnya cahaya Nabi Muhammad, beliau punya banyak dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bagi-bagi kepada kita umatnya. Makanya Nabi Muhammad bilang, aktsiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Perbanyaklah bersolawat kepadaku, sebab solawat kalian padaku akan menjadi cahaya bagi kalian di hari akhirat nanti. Cara kita ngambil cahayanya Nabi Muhammad, cara kita biar dibagi cahayanya Nabi Muhammad, salah satunya dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Semakin dekat kita, semakin dekat sama cahaya. Semakin dekat
dekat sama Nabi Muhammad, semakin teranglah kita dengan cahaya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih, kalau kamu masuk suatu malam dalam sebuah rumah yang baru, kamu gak pernah masukin rumah itu. Kamu sewa villa gitu ya, di daerah pedalaman Purwakarta misalnya. Kamu nyampenya malam-malam, gelap gulita, cahaya langit juga lagi gelap, nggak ada cahaya bulan. Buka-buka, klotek-klotek, kamu masuk ke dalam rumah tersebut, gelap. Apa yang terjadi? Baru berapa langkah jeduk, nabrak. Kamu pegang-pegang ternyata kursi. Kamu maju lagi berapa langkah, jeduk. Kamu nabrak, ternyata kulkas. Kamu jalan lagi ke kiri, tabrakan sama orang. Terus aja begitu. Kamu akan banyak nabrak-nabrak. Karena gelap. Jadi di saat kamu masuk ke dalam sebuah rumah yang baru, tempat yang baru, kamu gak usah berpikir untuk yang saya mau makan, saya mau tidur, saya mau mandi, gak usah. Sehingga sekalian susah. Kamu mau mandi susah, gelap, betul gak? Kamu mau makan susah, gelap. Kamu mau tidur nggak tahu kamar mandi ininya, tempat tidurnya di mana pun juga dalam keadaan gelap. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah cari kontak listrik. Cari. Begitu ketemu, terang semuanya. Langsung jadi ketahuan. Mana kamar mandi buat kamu mandi, mana dapur buat kamu siapin makan, mana tempat tidur buat tidur, ketahuan semua. Begitulah kita seharusnya mengerjakan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Kamu kalau hidup di dunia tapi nggak kenal sama Nabi Muhammad, nggak deket sama Nabi Muhammad, itu kayak orang masuk ke dalam rumah yang gelap. Kalau nggak deket sama Nabi Muhammad, jangan ngerjain yang lain-lain, susah nanti. Orang nggak deket sama Nabi Muhammad kawin, repot nanti, nggak ngerti caranya. Mau jadi istri gimana? Mau jadi pasangan hidup yang benar bagaimana? Lama mertua ntar bermasalah sama saudara, ntar ribut beranteman mulu sama suami. Kenapa ya semuanya jadi serba salah? Kenapa semuanya jadi susah? Sebab kamu berada dalam kegelapan. Kamu harus terlebih dahulu mencari cahaya. Cahaya kehidupan. Nurullah, cahayanya Allah. Namanya Nabi besar Muhammad. Begitu ada Nabi Muhammad dalam hidupmu, hatimu bercahaya, matamu bercahaya, tanganmu bercahaya, kakimu bercahaya, tahu mesti ngapain. Lisanmu bercahaya, tahu mesti ngomong apa. Begitu kata Allah SWT dalam hadis qudsi yang panjang.
Nabi Muhammad alaihi wasallam menceritakan firman Allah, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli adai maftaratu alaihim." Tidaklah seorang hamba bisa dekat denganku, kata Allah, kecuali dengan melaksanakan perintahku. Kerjain sholat, bayar zakat, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, dan meninggalkan dosa-dosa, jadi dekat sama aku. Kata Allah, "Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Apabila seseorang sesudah dekat denganku, dekat dengan kekasihku Muhammad, hingga dia melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah diikuti, yang sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad, dia makan dengan cara Nabi Muhammad makan, dia tidur dengan cara Nabi Muhammad tidur, dia salat dengan cara Nabi Muhammad salat, dia berbicara dengan cara Nabi Muhammad berbicara, dia melakukan berbagai macam hal dengan mengikuti, mencontoh, mencintai Nabi besar Muhammad, hatta uhibbah, kata Allah, aku pun cinta padanya. Kalau udah Allah cinta, gimana ya Allah? Kalau orang udah deket sama Nabi Muhammad, punya kemiripan sama Nabi Muhammad, ada aroma Nabi Muhammad dalam dirinya, nih petek lampu nih, udah nyala nih lampunya nih, udah teken nih kontaknya nih, jadi terang. Gimana ya Allah? Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha. Aku menjadi cahaya di matanya, dengan cahayaku dia melihat. Aku menjadi cahaya di telinganya, dengan cahayaku dia mendengar. Aku menjadi cahaya di tangan kakinya, dengan cahayaku dia bergerak. Aku menjadi cahaya di lisannya, dengan cahayaku dia berbicara. Saudaraku sekalian, dari sini kita tahu betapa sangat perlunya kita sama cahayanya Nabi Muhammad di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Itu syafaat. Itu syafaat. Syafaat Nabi Muhammad berupa cahaya, menuntun kamu dalam kehidupan. Makanya kalau kamu ngerasa dalam hidup, saya nggak ngerti nih mesti ngapain, saya harus berbuat apa kalau udah kayak begini, kenapa semua yang saya kerjakan serba salah semuanya. Kak, kamu kurang cahaya. Dek, nak, kamu kurang cahaya. Masalahnya itu, kamu kurang cahaya. Gimana caranya biar saya dapat cahaya nih? Deketilah cahaya Allah, namanya Muhammad. Deketilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak akan kebingungan lagi dalam kehidupan. Kamu bakal ngerti mesti ngapain dalam berbagai macam keadaan. Petunjuk dari Allah akan senantiasa mengiringi langkah kehidupanmu, teman-teman. Maka kalau saya liatin orang-orang yang dekat sama cahaya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala bergerak dengan cahaya Allah. Tahu harus ngapain dalam keadaan apapun. Paham
harus berbuat apa dalam segala keadaan-keadaan, saudaraku sekalian. Dan bahkan bukan hanya faham terhadap dirinya sendiri, akan tapi faham terhadap orang lain juga. Mereka melihat dengan cahaya Allah. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu firasatal mu'min fa innaha tandur binurillah." Hati-hatilah terhadap firasat orang mukmin, mereka bisa melihat dengan cahaya Allah. Cahayanya terang, sampai nggak cuman bisa ngeliatin buat dirinya sendiri, tapi juga bisa ngeliatin buat orang lain. Saya pernah bawa rombongan ke Hadramut, ke Tarim. Hadramut tahun dulu ya, tahun 2004 barangkali, hampir 20 tahun yang lalu. Saya udah pulang tahun 2003, kemudian setahun berikutnya atau lebih ya, 2005 mungkin. Saya bawa rombongan berangkat ke Hadramut, terus berangkat ke umroh. Waktu itu masih suka bawa-bawa rombongan gitu. Sekarang udah enggak lagi ya. Jadi jangan ada yang daftar. Saya enggak bikin rombongan. Teman-teman sekalian, saya bawa teman-teman saya waktu itu yang ikutan kepada Hubabah Umairah, salah satu dari waliyah min auliyaillah, salah satu dari perempuan-perempuan yang saya pikir-pikir sekarang salah satu dari orang yang mendapatkan cahayanya itu banyak gitu, dari cahaya Allahnya terang benar. Itu saya bawa sekian banyak orang, semuanya ketika ngadepin sama beliau diomongin hanya 1-2 kalimat aja, tapi semuanya yang paling tepat yang dia perlukan. Kamu jadi istri yang benar, hormati suamimu. Baik Hubabah. Datang lagi. Jangan segitunya sih cinta sama dunia. Udah syukuri yang kamu punya. Satunya lagi, yang sayang sama orang, maafin salah-salahnya orang. Gak ada pentingnya naruh dendam dalam hati. Semua orang beliau bicara sesuai dengan yang paling dia perlukan saat itu. Dan semuanya dikasih bacaan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia perlukan. Ya Allah, luar biasa. Cahaya Allah, teman-teman sekalian. Para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa segitu terangnya melihat segala sesuatu. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, ada banyak para wali-wali yang kalau ngelihat muka-muka umat itu udah langsung kelihatan semua, bahkan apakah dia calon penghuni surga ataukah calon penghuni neraka. Dia tulis di dahinya, Syaqi Sa'id. Itu tulis. Orang celaka atau orang bahagia. Habib Umar bahkan mengatakan ada di antara mereka yang bahkan kelihatan mukanya itu muka manusia, muka binatang. Ya Allah, ya Allah. Saya sih ketika dengar itu nggak doa, ya Allah kepengen bisa punya cahaya seterang itu, bisa ngelihat hakikatnya orang, enggak. Saya berdoa, ya Allah, jangan jadikan saya sebagai salah satu binatang yang dilihat sama para wali-walinya Allah. Ngerinya, takutnya kita hanya ternyata yang adalah kita kirain manusia, ternyata dilihat sama mereka sebagai
Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka sejatinya hanyalah binatang, bahkan lebih sesat, lebih buruk daripada itu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, cahaya Allah Subhanahu wa taala itu kalau dikasih kita ngerti gitu. Mesti ngomong apa, mesti ngapain, ngadepin suami kita paham, ngadepin anak kita paham, ngadepin kehidupan kita paham, dan yang paling penting harus merasa apa dalam segala keadaan. Karena kadang-kadang kita nih di saat berbuat dosa kita malah seneng, betul? Di saat berbuat kebaikan kita malah sebel. Sering banget kan kita ngerasa sebel padahal kita sedang berbuat kebaikan-kebaikan. Ya ampun, nih kapan selesainya sih? Padahal lagi diturunin rahmat, padahal lagi diguyur cahaya. Nah itu kenapa kok kita bisa ngerasa kayak begitu? Itu dia tuh, kurang cahaya kita ini. Masih banyak kegelapannya. Makanya katanya Sayyidina Utsman ibn Affan alaihi ridwanullah, innal mu'min la yashba' minal Qur'an. Orang mukmin yang sejati enggak ada puas-puasnya membaca Al-Qur'an. Cahaya dalam hatinya, senang ketika merenggut bacaan-bacaan Al-Qur'an, menikmati bacaan-bacaan Al-Qur'an, sampai nggak pengen berhenti ketika baca Quran. Kita beluman baca Quran aja udah berat. 1 juz setengah aja dah. Baru baca selembar, 2 lembar kayak berat banget. Buka lagi mesti banyak bener ya. Shadaqallahul adzim. Ada yang begitu? Mana orangnya? Kalau tahajud ngantuk, betul? Kita kurang cahaya, saudariku sekalian. Kita kurang cahaya. Kurang cahaya. Di mana kita bisa dapat cahaya? Ada pada Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Deketin. Orang deket sama Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikan jadi ringan semuanya. Jadi ringan semua. Sedekah ringan, tahajud ringan, baca zikir ringan, baca sholawat apalagi lebih ringan, berbuat kebaikan apapun ringan. Kenapa? Cahaya, penuh dengan cahaya. Kita perlu nih syafaat Nabi Muhammad alaihissalam, biar kita banyak punya cahaya dalam kehidupan kita ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tak hanya di akhirat kita perlu syafaat Nabi Muhammad. Sebab sebagai cahaya beliau adalah yang paling terang. Dan apa sih yang kita perlukan? Oh, rahmat. Cahaya tadi udah, perlu cahaya. Selain cahaya kita perlu kasih sayang dari Allah. Saudaraku sekalian, kita perlu kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah tuh buat apa? Buat ngademin kita, saudaraku sekalian. Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu adem di hati.